Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan ayat 59. Kepekaan rohani. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil Lukas hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang pentingnya memahami tanda-tanda zaman dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mampu memperhatikan tanda-tanda alam dan memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman kita. Namun Tuhan Yesus mengajak kita juga untuk memperhatikan tanda-tanda zaman rohani. Seperti firman-Nya, Dia berkata, "Mengapa kamu tidak dapat memutuskan sendiri apa yang benar?" Renungan dari Injil ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan hal-hal yang kasat mata, tetapi juga melihat dan memahami tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Allah seringkali memberikan petunjuk dan pertanda melalui situasi, peristiwa, dan orang-orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk memiliki kepekaan rohani dan kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Nya dalam setiap situasi. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita tentang pentingnya mengambil keputusan yang tepat. Dia berkata, "Sebab jika kamu pergi menghadap pengadilan dengan lawanmu, segeralah berusaha mengadakan perdamaian dengan dia." Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup dalam damai dan menghindari perselisihan. Ketika kita berada dalam konflik atau perselisihan dengan orang lain, kita harus berusaha mencari perdamaian dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
kami mohon padamu agar Engkau memberkati kami dengan kepekaan rohani dan kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.